Orang Yahudi ini kan tersebar di seluruh penjuru dunia, kemudian ada ide menyatukan gitu ya. Awalnya hanya organisasi gitu ya. Tapi kemudian menjadi ideologi dan akhirnya menjadi membentuk negara Yahudi Israel. Gencar juga dari pihak Iran, kemudian kontras sekali dengan tidak hanya Amerika tapi juga menyebut Israel gitu ya, kontra. Dan sekarang kita memasuki ya perang terbuka lagi, bukan lagi shadow tapi ya real war ini. Real war-nya Iran dan Israel. Ketika ada terjadi saat ini berani menyerang Israel, Iran menampakkan dirinya sebagai hero gitu ya di antara negara-negara Timur Tengah yang kontra dengan Israel. Kemudian Iran berani membalas karena kan awalnya kan, apakah memang Amerika mau jadi hero? Apakah Iran mau menjadi hero? Apakah sebenarnya negara-negara Arab ini di belakang Iran atau Salam Defender. Selamat datang di podcast Tandef, di mana kita membahas topik-topik seputar pertahanan dan keamanan. Bersama saya Arieta, host Anda episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan menjelajahi salah satu konflik yang menurut saya paling kompleks di Timur Tengah, perang Iran dan Israel. Kita akan mendalami dinamika konflik dan implikasinya yang terus berlangsung ini. Di episode ini saya ditemani oleh seseorang yang sudah tidak lagi asing bagi para defenders, Ibu Jane Francoise dari Presiden University. Selamat datang kembali di podcast Tandef, Ibu Jane. Mbak Tata, saya panggil Mbak Tata ya. Monggo. Ibu Jane, hari ini saya antara excited dan deg-degan nih bicara dengan seorang ketua program studi hubungan internasional. Waktu kuliah dulu S1 itu saya ngambil hubungan internasional, tapi sudah lama sekali ya saya tidak bicara topik-topik yang berhubungan secara langsung dengan hubungan internasional secara serius. Oke, kita langsung saja ya ke topik kita hari ini, Iran dan Israel. Semoga kita bisa sepakat nih kalau untuk memahami sebuah konflik kita harus tahu dulu latar belakangnya, dan ada berbagai macam cara pandang kita bisa melihat ya, memahami konflik ini. Nah, mohon maaf ya, untuk memahami akar konflik, konteks itu menjadi sangat penting. Tapi melihat konteks Iran dan Israel ini kan sejarahnya cukup panjang ya. Kita belum melihat sejauh mana nih hubungan antara Iran dan Israel. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Mbak Tata dan juga tim Tandef yang mengundang saya kembali di podcast kali ini. Mungkin sebagai awal saya ingin mengucapkan bela sungkawa dulu ya Mbak Tata terhadap korban kedua belah pihak. Dari data terakhir yang kita tahu di media itu sekitar 16 orang ya meninggal dari penyerangan pertama, katakanlah penyerangan pertama, dan kemudian kan saling balas-membalas ya hingga kini kita masih bisa lihat. Ya kalau Mbak Tata tadi sampaikan ya konteks hubungan internasional itu cenderung memang melihat kejadian yang sedang terjadi saat ini. Jadi misalkan kita mau mengkaji Iran Israel ya sebenarnya ada apa sih dengan Iran Israel. Tapi kalau saya karena Mbak Tata kan S1-nya HI ya, kalau saya S2-nya kebetulan prodi Prancis ya dan banyak membahas sejarah. Jadi memang saya juga suka melihat tidak hanya isu saat ini tapi apa sih di sejarahnya, kaitannya apa. Tadi Mbak Tata menyampaikan Iran Israel sekarang berantem. Apakah dulu berantem? Ternyata kan enggak. Ternyata dulu Iran Israel ini punya hubungan yang baik. Dulu sebelum Israel ya, bangsa Yahudi menjadi Israel, bangsa Yahudi dan juga Iran dulu Persia sebelum menjadi Iran. Persia dan Yahudi ini berteman baik dalam bidang ekonomi, perdagangan, sastra budaya ya. Mereka ada pertukaran-pertukaran yang baik dan berlangsung hubungan. Kalau kita ngomong hubungan diplomatik kan pasti sudah negara. Ini konteksnya antar bangsa saja gitu ya, antar bangsa Persia dan Yahudi. Kemudian kalau kita mau loncat ya, itu sejak kemudian bangsa Yahudi mempunyai paham ya, kita lihat paham Zionisme ini kemudian menjadi ideologi dan akhirnya membentuk negara ya sekarang negara Yahudi Israel ini mulai renggang itu dengan sekitarnya, tidak hanya dengan Iran tapi dengan sekitarnya. Nah ini mungkin menjadi akarnya yang bisa saya katakan akar sejarah bahwa dulu berteman baik ternyata gara-gara politik jadi berantem gitu mungkin Mbak Tata awalnya. Oke.
menarik. Nah, dari masa lalu itu kan perubahannya itu sebenarnya yang sebelum ini terjadi ya, sebelum mereka saling serang-serangan nih. Tapi sebenarnya kan sudah terjadi yang namanya mungkin kita kenal dengan shadow war antara Iran dan Israel. Itu bisa lewat dari proksi-proksi, kelompok-kelompok yang inilah ya, yang disponsori oleh negara-negara itu. Kemudian bisa juga dari sanksi-sanksi ekonomi yang mereka berikan. Tapi sekarang ini akhirnya berkembang jadi konflik terbuka. Yang sayangnya adalah negara-negara dunia lainnya yang dirugikan. Itu kan kita bisa melihat ini dari apakah ini dari ego sentral mereka atau tapi maaf saya seperti agak kecepatan sedikit. Saya mau balik lagi nih. Kita ngomong ini antara hubungan. Nah, fase-fase hubungannya antara kedua negara ini gimana? Dari Ibu Jane. Kalau Iran dan Israel sebetulnya ada 4 fase utama ya. Kalau boleh saya katakan hubungannya ya, secara diplomatik maupun non diplomatik. Dalam konteks pertama-tama adalah bangsa Persia dengan bangsa Yahudi tadi, itu konteks yang hubungan antar bangsa baik. Kemudian fase kedua adalah mulai renggang. Kenapa? Karena Zionisme tadi yang awalnya hanya organisasi ya, komunitas yang memang orang Yahudi ini kan tersebar di seluruh penjuru dunia. Kemudian ada ide menyatukan gitu ya. Awalnya hanya organisasi gitu ya. Tapi kemudian menjadi ideologi dan akhirnya menjadi membentuk negara Yahudi Israel gitu ya. Itu akhirnya renggang. Israel akhirnya renggang dengan negara-negara Timur Tengah termasuk Suriah, Lebanon dan Iran. Ya itu termasuk di situ. Kemudian fase ketiga adalah fase di mana Iran juga mengalami pergolakan. Kalau Mbak Tata tahu mungkin ada Iran mulai menampilkan dirinya, citra dirinya negara yang anti Amerika gitu ya. Nah itu tahun-tahun 1950, 60, 70 sampai yang hostage Amerika ya di Iran itu juga itu mencapai tahap yang tadi Mbak Tata katakan shadow wars ya. Sudah mulai tuh anti Amerikanya makin kental. Nah sekarang kalau boleh saya katakan di era 2010-an ya sampai sekarang era teknologi gencar juga dari pihak Iran, kemudian kontras sekali dengan tidak hanya Amerika tapi juga menyebut Israel gitu ya, kontra. Dan sekarang kita memasuki ya perang terbuka lagi, bukan lagi shadow tapi ya real war ini, real warnya Iran dan Israel. Saya mau balik sedikit, tadi Bu Jane bilang bahwa tadi anti Amerika, tapi sebenarnya ini kan ada yang memiliki teori bahwa di Amerika sendiri itu ada sekelompok individu atau bisa dibilang mungkin sebuah organisasi, saya juga kurang tahu faktanya ya. Tapi yang saya pelajari sedikit saja gitu, disebutnya mereka adalah the Israel Lobby. Dan mereka ini cenderung kalau kita mungkin sebagai orang awam memahaminya, melihatnya ini semua adalah Amerika yang memegang kendali. Amerika yang bisa istilahnya ngasih tahu Israel harus ngapain, gitu ya, dalam bahasa awam ini. Tapi pada kenyataannya memegang kendali adalah kelompok lobby ini. Nah, kalau untuk dibilang anti Amerika, apakah ini sebuah strategi dari Iran menggunakan kesempatan adanya kelompok ini dan sebenarnya jadi perangnya ini antar siapa dan apakah ini ya itu tadi ya, balik lagi, apakah ini tentang sebuah ego ego sektoral, ego sebuah negara, apakah ini kemudian kita ngomonginnya tentang geoeconomics atau geopolitics atau apa nih gitu kan. So itu sangat menarik sih buat saya kalau kita sudah terbentuk bahwa ini antara kalau kita anti Israel berarti kita juga anti Amerika. Padahal seringkali apa yang dibuat keputusan oleh kelompok lobby ini itu tidak untuk kepentingannya Amerika. Untuk mereka gitu ya. Betul. Bahkan mungkin ada juga saat-saat yang tidak untuk kepentingannya Israel. So ini sangat menarik sih buat saya. Menarik Mbak Tata ya, kalau lobby Yahudi sebenarnya, kalau saya boleh kata lobby Yahudi itu kan terjadi sebelum era sekarang, tapi sejak awal-awal 1940-an itu sudah ada lobby Yahudi
Dan kemudian akhirnya mereka berhasil ya membentuk negara gitu ya, Israel itu. Dan 48 ya menjadi negara Israel. Dan setelah itu tentu mereka menancapkan juga kepentingannya, kemudian lobby mendekati para senator Amerika. Mereka masuk bahkan ke dalam benak nation brandingnya Amerika gitu ya. Artinya Amerika itu selalu menjadi sahabatnya Israel. Ya, dari sisi Amerika juga, Amerika kan pendonor terbesar untuk konteks organisasi internasional. Kita melihat PBB dan NATO ya, dengan segala hak vetonya gitu katakanlah. Jadi memang Israel ini memilih bestie yang tepat ya, istilah Gen Z dia memilih bestie yang tepat itu Amerika. Kalau tadi bahasanya Batata ya lobby ya, betul ya, tapi konteksnya mungkin lobby Yahudi. Artinya lobby yang kepentingannya ya untuk Israel sendiri dengan ada hubungan baik dengan Amerika. Kemudian kalau Iran, kebetulan saya belum pernah ke Israel ya, tapi ke Iran saya pernah ke Iran 2017 gitu ya. Saya mungkin melihat kembali ya mentalitas daripada nation branding Iran itu gitu ya. Ketika ada terjadi saat ini berani menyerang Israel, Iran menampakkan dirinya sebagai hero gitu ya di antara negara-negara Timur Tengah yang kontra dengan Israel. Kemudian Iran berani membalas. Karena kan awalnya kan 1 April ya, kalau nggak salah 1 April itu embasinya Iran di Damaskus kan di Syria diserang gitu ya oleh Israel ya. Tentu ada rentetan sebelumnya juga pasti. Tapi kemudian Israel tidak menduga gitu ya Iran akan menyerang. Nah, sekarang Iran akhirnya kan menyerang gitu ya, dan Israel akan menyerang balik. Itu akhirnya menjadi rentetan saling menyerang. Tidak lagi attacking tapi counter strike gitu ya. Betul. Nah, kalau dalam bahasa pertahanan memang kita melihat tadi lobby ya atau diplomasi itu diperkuat juga dengan pertahanan. Itu artinya apa yang sudah menjadi upaya Israel selama ini, lobby-lobby Yahudi di Amerika berhasil kan gitu ya, berhasil. Artinya Amerika menjadi sahabatnya Israel. Efeknya apa di pertahanan? Nanti misalkan di suatu titik pertahanan Israel mungkin kurang dalam menghadapi Iran, tentu Amerika akan membantu. Itu jadi ada efek diplomasi dan efek pertahanan di situ, mau tidak mau, karena lobbynya berhasil. Kita bisa melihat lobby Israel berhasil di Amerika. Itu. Betul. Iya. Saya rasa sampai saat ini belum ada presiden Amerika yang bisa untuk menolak, betul, untuk tidak mendukung Israel. Iya, ada satu momen ya mungkin Jimmy Carter ya presiden, tapi itu pun kan hanya memberikan two state solution, dan akhirnya kan ujung-ujungnya tetap ya pro kepada Israel, itu tetap itu saja mungkin Jimmy Carter yang berani berarti bilang. Berarti bukan two state solution ya? Ya one state akhirnya. One state. Yeah. One state. Nah, bicara tentang one state, ini saya juga mau balik lagi karena ya again ya dari awal kita bicara memang harus sesuai konteks semuanya. Kalau di zaman yang tadi Ibu Jane sampaikan itu kan pada saat Amerika itu masih, dunia ini masih unipolar. Amerika satu-satunya negara dikuasa, superpower country. Tapi kemudian evolve menjadi bipolar. Di mana situ Amerika dengan Rusia. Sekarang saya perhatikan sudah menjadi multipolar. Multipolar. Amerika, Rusia, dan China. Yang menarik yang buat saya adalah China menjadi besar karena saat zamannya dunia masih unipolar. Sebenarnya yang istilahnya mungkin ya kalau saya tidak salah menggunakan kata adalah yang mendanai, yang mengembangkan China sebenarnya adalah Amerika. Ada hubungan ekonomi. Betul. Nah, mungkin ya ini ya, ini beda cara pandangnya aja. Karena kalau kita pandangnya secara realis, sebenarnya langkah yang diambil oleh Amerika saat itu juga ya bisa terlihat ya bahwa wah ini yakin nih kita mau dukung China. Kalau mereka berkembang jauh lebih pesat dan lebih maju daripada kita, dia akan menjadi kompetitor yang sangat tangguh. Which yang terbukti di hari ini gitu kan. Sedang terbukti ya. Bahwa itu. Yang padahal kemungkinannya adalah pada saat itu Amerika berpikir bahwa mereka akan berterima kasih kepada Amerika yang menjadi ally. Betul. Nah tapi sejak yang perang Rusia dan Ukraine, saya lihat disitulah kesempatannya Rusia dan China mendekatkan diri. Sehingga sekarang Amerika yang jadi common enemy-nya mereka. Dalam konteks saling bantu itu ya, Rusia, China, dan kemudian Ukraine versus Rusia itu ya. I think itu a very good move dari Rusia karena dia tahu
dia sebenarnya yang underdognya dalam dunia multipolar ini. Nah, kenapa menurut saya, kenapa saya bawa-bawa nih Rusia, Cina, Amerika? Karena saya kurang tahu deh, ini mungkin saya juga ingin bertanya kepada Ibu J. Konflik Timur Tengah ini, karena sebenarnya kepentingannya Amerika dan banyak banyak negara, mohon maaf, dunia ini banyak tergantung dengan Timur Tengah. Kekhawatiran kita kan sebenarnya kalau Iran Israel ini semakin meningkat, ya negara-negara lain di dunia lah yang terkena gitu. Jangan kita nggak usah ngomongin dulu deh perang dunia ketiga gitu ya. Ini mereka naik aja sedikit eskalasinya, udah pasti nih. Harga minyak naik. Mata uang beberapa negara pasti turun. Ya kita sih ngebayangin aja ya. Efek dominonya ada. Sebagai apalagi siapa kita nih gitu untuk dibandingkan dengan Amerika, Cina, Iran, Timur Tengah, dan juga Rusia gitu yang sekarang udah dapat backingannya China. Nah balik ke perang itu justru menurut saya hubungannya dengan Israel Palestina. Menurut Ibu Jen, apakah di situ Iran sebenarnya mengambil kesempatan? Ya, bisa jadi ya. Dalam konteks yang tadi Ibu sebutkan ada negara-negara yang mulai berkembang ya. Mungkin kalau kita lihat ada BRICS itu ya, Brazil termasuk, Rusia, Cina dan South Africa ya, BRICS ya. Dan kalau India betul BRICS. Kalau misalkan ini berkembang, bereskalasi, apakah ada efek ekonomi? Tentu tadi kan sudah Ibu sebutkan juga, pasti harga minyak naik. Kemudian apalagi Timur Tengah kan memang di sana ya cadangan minyak kita ya. Kemudian diperparah juga dengan hubungan antar negara. Artinya mungkin ada trust building yang awalnya sudah terbangun. Misalnya Suriah dengan Amerika sudah terbangun. Itu ya sejak perang Teluk itu hubungan sudah mulai baik ya, gara-gara ini jadi rusak lagi gitu ya. Karena Suriah sekarang kan lebih cenderung pro Iran. Kemudian juga ada mungkin pemimpin-pemimpin yang konservatif Iran yang sempat kalah dari pemimpin yang liberalnya, yang artinya liberal konteksnya bolehlah kita hubungan baiklah dengan Amerika, kan kalah. Sekarang kan Iran ini presiden ke-11-nya itu Ebrahim Raisi kan satu suara dengan Ayatollah Khomeini. Artinya betul-betul anti Amerika sudah gitu ya. Ya itu akhirnya kita tidak bisa yakin juga bahwa Timur Tengah ini katakanlah selesai, Iran Israel selesai, tidak ada peningkatan, damai. Saya nggak yakin juga. Saya juga nggak yakin. Nggak yakin. Ini katakanlah dari banyak shadow wars tadi, yang muncul ini gitu. Yang muncul ini yang di tahun 2024 ya, Iran Israel, nanti ada lagi. Ya itulah Timur Tengah ya. Kita nggak bisa kalau sebagai mungkin orang Indonesia, orang ASEAN ya, mungkin kita belajar banyak dari sastra dan budaya Timur Tengah, tapi juga kita belajar banyak humanitarian lesson juga dari mereka. Dengan banyaknya perang, setiap hari mungkin perang ya, menghadapi keluarganya yang meninggal, Timur Tengah kemudian bagaimana gitu, masa depannya seperti apa sih gitu ya. Itu yang mungkin kita bisa sebagai orang ASEAN ya, Asia bisa belajar juga, mungkin bisa tampil juga sebagai mediator konflik, bisa kemudian intervensi secara nyata ya, tidak hanya memberikan donasi, tapi juga teori-teori baru yang kita mungkin sudah belajar banyak teori nih tentang peace and conflict resolution, teori HI kita udah banyak sekali belajar, nggak kepake di Timur Tengah. Artinya ada teori baru yang dari Timur Tengah yang harus kita akui nih, kita angkat ke level yang lebih akademik, dan akhirnya ya memang solusi bagi mereka. Kita tidak bisa memaksakan solusi Barat atau solusi ala ASEAN atau ala ASEAN Way gitu kan. Untuk Timur Tengah beda gitu ya. Nah ini akhirnya kalau dikatakan Mbak Tata tadi ya, inilah yang sedang terjadi konflik. Mungkin akan ada konflik berikutnya, dan ketika Iran Israel pun sudah mereda, belum tentu damai itu. Jadi apakah yang correct me if I'm wrong ya? Iya. Jadi apakah yang Ibu maksudkan itu adalah selama ini adalah solusi yang tidak kegagalan kita atau ketidakmampuan kita untuk memberikan solusi bagi Timur Tengah itu adalah alasan kenapa perang ini terjadi.
Bisa jadi. Dan Betul. jadi perang ini bukan terjadi karena sebuah alasan lain yang lebih Ya, sudah mengakar gitu. bisa jadi ya, ada alasan sejarah kan, tadi bangsa Persia dengan Yahudi sebenarnya dekat gitu ya. Ya. Bahkan mereka satu kerajaan dulu kan, kerajaan Ya. Persia, Yahudi di dalamnya kan gitu dulu. Tapi kemudian pecah dan akhirnya menjadi politis dan lain sebagainya. Kemudian kalau bagaimana kita bisa memberikan solusi bagi permasalahan Timur Tengah nih yang sangat kompleks. Kalau Iran sendiri, apakah bisa gitu ya menjadi katakanlah negara yang hero bagi Timur Tengah? Mau menampilkan diri seperti misalnya ya mau berani menyerang Israel, berani kemudian unjuk gigi menumpas Zionisme katakanlah. Apakah berhasil? Karena Iran sendiri ini seolah-olah isolasi gitu, diisolasi dengan adanya banyak sanksi ekonomi sejak tahun 70-an udah disanksi terus kan. Kemudian hubungan dengan PBB tidak baik, apalagi dengan NATO gitu ya, apalagi dengan organisasi konferensi Islam gitu. Di mana peran Iran gitu. Kemudian tiba-tiba berani gitu ya menyerang dengan segala kemampuan militernya, kapabilitas militer, industri pertahanannya kan menyiapkan nuklir juga gitu ya Iran ya. Apakah benar gitu Iran ini hero-nya di Timur Tengah dengan kemudian menyerang Israel? Atau justru nanti ditakutkan ya ada analisis juga Iran kemudian menghadapi krisis ekonomi, akhirnya ada tangan lain atau hero lain yang akhirnya menolong Iran gitu ya. Mungkin Amerika mungkin ya, kita belum bisa kesal tapi mungkin bisa jadi Iran akhirnya kehilangan yang tadi saya bilang nation branding-nya negara yang anti Amerika kan gitu. Nah ini memang menarik, karena solusi belum ada di Timur Tengah. Teori apapun tentang HI, Peace Conflict Resolution di Timur Tengah ini belum mampu gitu Bu untuk menyatukan segala proksi-proksi yang ada. Iya. Itu tadi menarik juga ya Ibu Jane sampaikan barusan. Kemungkinannya ini belum ada yang tahu seperti apa. Iya. Saya nggak bisa I cannot help untuk tidak mencoba melihatnya itu bahwa ujung-ujungnya ini adalah perebutan kekuasaan. Persaingan tetap samalah kayak zaman dulu, persaingan eksistensi ya. Adik kuasa. Jadi sekarang ini Timur Tengah menjadi playing field-nya. Walaupun sebenarnya Amerika sedang berusaha untuk fokus ke Cina, tapi ini sebenarnya sih nggak tahu ya. Menurut saya ini sebagai distraction gitu buat Amerika, karena udah jelas dia maunya damai-damai saja kalau dengan Timur Tengah gitu. Tapi kemudian Israel, ini ada memiliki keinginan yang berbeda sepertinya. Tapi saya rasa sebenarnya gimana ya? How to put it, karena saya juga harus berhati-hati bicaranya ini. Tapi persaingannya ini, apakah memang Amerika mau jadi hero? Apakah Iran mau menjadi hero? Apakah sebenarnya negara-negara Arab ini di belakang Iran, atau ada yang menjadi proksinya mereka? Dan yang tidak menjadi proksi sebenarnya tidak mendukung Iran. Oleh karena itu mereka melakukan normalisasi dengan Israel. Dengan Israel ini saya hanya berspekulasi gitu. Makanya saya ingin melempar ini kepada Ibu Jane, gimana? Ya menarik Bu Tata ya. Jadi kalau kita petakan nih negara-negara Timur Tengah ya, Saudi Arabia sangat pro dengan Amerika, dekat itu hubungannya. Secara ekonomi juga baik ya, tidak ada masalah. Kemudian negara-negara tanda kutip maju di Timur Tengah, Dubai ya, Qatar, mana lagi ya, itu kalau kita ke sana juga mau ya, kita kerja banyak WNI kita ke sana untuk bekerja dan sejahtera, memang dengan gaji yang baik dan sebagainya. Tapi kalau WNI misalnya disuruh ke Suriah, apa mau? Ke Irak, belum tentu ya, Libanon. Bahrain. Nah ini Bahrain mungkin lumayan ya. Jadi mungkin negara-negara ada yang bisa kita sebutkan dalam konteks kesejahteraannya dan juga konteks keamanannya, itu kemudian citranya memang tidak baik. Itu ada. Sebut negara-negara yang di Timur Tengah yang memang citranya tidak baik. Nah, kemudian kita fokus ke dua negara ini ya, Israel dan Iran. Kita ketika menyebut orang Indonesia mendengar kata Israel, itu sudah pasti nomor satu Zionis, pembunuh. Apalagi ya, mungkin yang jelek-jelek lagi ya sudah pasti. Karena kenapa? Karena kita punya secara nation branding, Indonesia memiliki hubungan yang
yang tidak baik gitu, atau lebih cenderung malah menolak eksistensi daripada si Israel ini gitu ya. Kemudian Iran, bagaimana dengan Iran? Kalau kita membuka hubungan kita dengan Iran dan kemudian eksistensi Iran juga di Timur Tengah, Iran dalam konteks sejarah sastra itu sangat bagus ya, luar biasa. Punya sastra yang berkembang, sastranya sudah dunia gitu, sastra Persia ya. Tapi kalau kita bicara politik, ya konteks ikoniknya Iran politik tidak baik. Dalam konteks adalah Iran ini cenderung isolasi, bergeraknya sendiri gitu ya, isolasi. Kemudian terkena sanksi PBB berkali-kali. Hubungan dengan Amerika juga cenderung anti Amerika. Nah sekarang apakah Iran ini mau kemudian menampilkan diri, memperbaiki dalam konteks ya sudah sekalian saja kita menjadi negara pertama mungkin katakanlah yang di era modern ini berani membalas Israel. Apakah mau seperti itu Iran tercatat dalam sejarah gitu ya? Pengalaman saya waktu itu 2017 ya Bu ke Iran, itu saya melihat bagusnya dalam konteks budaya, sejarah, sastra. Itu saja. Dalam politik saya melihat Iran ini tidak ada bestie banget dengan Suriah 50-50 ya, dengan Lebanon, dengan Irak ya. Selain perbedaan mungkin ideologi dan sebagainya ya, tapi perbedaan dalam konteks hubungan ekonominya, kemudian hubungan politiknya. Gitu ya. Jadi Iran cenderung berani sendiri gitu. Negara yang memang berani sendiri. Kemudian di tahun ini ya Israel pun tidak menyangka menyerang ya, membalas dendam karena Israel menyerang duluan itu ya. Nah itu Bu, kalau kita kaitkan juga dengan tadi isu yang kita bahas Israel Palestina ya. Apakah dengan membalas perang ini kemudian Palestina menjadi fully independent ya, 100% merdeka, itu tidak ada jaminan juga gitu ya. Jadi kita lihat juga politik internal Iran dan Israel gitu ya, dengan tadi saya sebutkan faktor pemimpinnya, dua-duanya sama saling mengompori gitu ya. Dari sisinya Iran begitu, sama presidennya juga dari sisi Israel juga sama ya, termasuk presiden perdana menterinya saling mengompori. Ya, apakah dengan perang ini kemudian yang tadi Ibu sebutkan kepentingan siapa? Ya menurut saya setuju ya dengan yang Ibu sampaikan, saling unjuk gigi, kemudian eksistensi daripada negara itu ya, dan tidak menjamin juga mau menang mau kalah, siapapun yang nanti menang kalah gitu ya, tidak menjamin Palestina ini ya, kita langsung kita tarik ke isu Palestina 100% merdeka. Tidak menjamin. Ya, itu dia. Dan tidak ada, ya itu tadi ya, teori kita bagus, HI, Peace Conflict Resolution, humanitarian dan lain sebagainya, humanitarian law ya, terutama hukum humaniter, bisa nggak kita tarik ke Timur Tengah? Mungkin saatnya dunia mendengar bahwa Timur Tengah ini punya teori lain tentang resolusi konflik. Itu yang perlu digali menurut saya ya. Kemudian apa solusinya supaya nggak terus gitu. Kita kan walaupun kita jauh ya dari daerah sana Timur Tengah, kita kan merasakan juga ada berita, ini ya ada perang di sana. Kita sebagai umat manusia ada rasa kemudian ada orang dibunuh, itu kan ada perasaan humanis juga. Kemudian bagaimana dengan konteks regional, apakah nanti jangan-jangan perang ini melebar gitu ya, ada pikiran-pikiran negatif seperti itu yang mengganggu sebetulnya. Jadi walaupun itu jauh di sana, perang Iran-Israel mengganggu juga pikiran kita yang pembaca ini ya, pembaca berita. Mungkin ada juga yang sok-sok ahli politik ya akhirnya mengomentari ya, itu kan jadi netizen ya, katakan netizen. Akhirnya apa yang mau kita capai sih gitu ya. Kalaupun goalnya supaya Palestina merdeka, nggak ada jaminan. Nggak ada itu. Saya suka pandangannya Ibu Jane bahwa ini resolusi konflik yang mungkin yang disampaikan itu karena selalu dari sudut pandangnya Barat. Belum pernah ada yang, atau mungkin sudah ada tapi tidak terangkat. Betul. Resolusi konflik yang sebenarnya juga mengkonsiderasi budaya-budaya Timur Tengah, gitu, yang bisa works for them. Apa yang bisa berfungsi dengan baik lah gitu. Itu saatnya menurut saya, saatnya akademisi itu mulai menggali itu. Jadi jangan akademisi juga jangan ngompori gitu ya, pro Palestina, pro Israel, pro bukan di situ lagi ranahnya. Tapi kalau kita mau pro humanisme, pro supaya jangan ada orang mati lagi di Timur Tengah, kita harus mulai mendengar Timur Tengah. PBB harus mendengar Timur Tengah. Jangan hanya ada kemudian lobby Amerika dengan segala vetonya dituruti, tapi mulailah buka dialog khusus gitu Timur Tengah. Apa sih gitu yang kira-kira teori apa sih yang supaya Timur Tengah ini damai?
nggak ada lagi itu ya. Kalau tadi kita petakan ya, Timur Tengah ada negara-negara yang maju, ada negara-negara yang memang secara terbuka pro gitu ya dengan Barat, termasuk Saudi Arabia. Ada negara-negara yang kita pun kalau mendengar namanya sudah jelek gitu. Coba kalau kita misalkan anak kita disuruh kuliah di Irak gitu mau? Kayaknya enggak ya. Dengar deg-degan ya. kalau mendengar Dubai mau, karena Dubai identik dengan shopping, Dubai identik dengan maju, gajinya besar gitu ya. Qatar juga. Betul. Kalau Irak gitu, Lebanon. Sekarang Iran ya. Iran ya ini ya secara budaya sastra masih oke lah, masih brandingnya masih bagus. Tapi nation branding dalam konteks politik dia isolasi sendiri. Betul. Itu Bu mungkin kalau dari saya ya. Terima kasih sekali. Satu pertanyaan terakhir. Oh, udah terakhir ya? Berat. Sebenarnya ini. banyak nih pertanyaan yang muncul dari tadi. Saya lagi berpikir, aduh saya pingin sekali banyak pertanyaan, tapi waktu kita sudah mau habis. Saya ada satu pertanyaan saja. Ya, siap. Menurut Ibu Jane, kita berspekulasi sedikit. Dunia seperti apa yang kita akan hidupin, kita tinggalin kalau kita melihat 1 tahun ke depan? Oh, setahun ya? Wah, ya ini pertanyaannya berat Bu ya. Kalau saya melihat konteks pertahanan dan hubungan internasional, tentu setiap negara itu pasti akan mengedepankan kepentingan nasionalnya. Kemudian dinamika yang terjadi adalah kadang-kadang negara A dengan negara B kepentingannya sama dengan suatu sumber daya atau suatu hal yang mungkin limited ya, terbatas, akhirnya berperang. Kemudian juga negara-negara ini berhak ya untuk berkomunitas dan memiliki dekat dengan organisasi internasional, berhak melobi juga gitu ya. Tapi kadang-kadang dalam konteks pertahanan berani untuk membunuh bahkan sesamanya sendiri, bangsanya sendiri dan bangsa orang lain demi kepentingan nasional itu. Nah, teori-teori yang mungkin kita sudah sama-sama pelajari ya di HI, ada realisme, neorealisme, liberalisme dan lain sebagainya. Juga teori pertahanan, ada teori analisis lingkungan strategis ya, membandingkan negara A dengan negara B gitu ya. Atau juga mungkin saya belajar teori humanisme ya, konteks sastra budaya, yaitu bagaimana ke depan dalam setahun masih ada perang Bu, masih ada perang di Timur Tengah, belum ada solusi yang baik karena yang tadi saya katakan bahwa kita ini cenderung teori-teori kita tidak berlaku di Timur Tengah gitu ya. Teori sebagus apapun, bahkan seperti yang ahli linguistik itu Noam lupa saya namanya ya, Chomsky. Noam Chomsky yang banyak sekali kan membela Palestina ya, dengan kritikan-kritikannya sangat humanis dan sangat bagus memang ya bukunya. Tapi kalau kita terapkan buku itu, apakah kemudian ada solusi gitu ya, di Timur Tengah? Jadi kalau kita secara setahun, regional ASEAN kita masih diplomasi, masih budaya, masih ekonomi. Kemudian Indonesia kan ada presiden baru ya, yang diharapkan mau dan kemudian mau memajukan Indonesia sampai ke 2045. Kemudian konteks Cina Amerika tadi masih perang tarif ya. Timur Tengah masih berantem, Israel Palestina sampai kapanpun tidak akan damai ya. Kemudian Afrika, beberapa negara ada yang makin maju Bu, ada yang tidak, ada yang stagnan seperti Somalia itu saya melihatnya stagnan. Eropa, Rusia, Ukraina sudah mulai ada perjanjian-perjanjian damai, tapi tentu NATO yang akan lebih tampil gitu ya. Analisis saya seperti itu dan mungkin yang lain-lainnya terkait hubungan-hubungan baik sastra budaya sejarah itu akan tetap berjalan walaupun dengan Iran Israel itu secara masyarakatnya masih baik Bu. Jadi masyarakat Iran dengan masyarakat Yahudi itu masih baik secara masyarakat ya, tapi secara politik memang tidak gitu Bu. Mungkin itu setahun ke depan gambarannya seperti itu. Iya. Indonesia sendiri gimana Bu? Ya, Indonesia karena kita kan presiden baru nanti Oktober dan rencana kan dilantik di IKN Bu ya. Artinya kita dalam setahun ke depan kita punya presiden baru, punya harapan baru, punya ibu kota negara baru gitu ya. Dan kita membuka hubungan baik dengan negara-negara yang sudah menjadi sahabat kita baik secara ekonomi, diplomatik maupun pertahanan gitu ya. Secara pertahanan kita baik dengan Australia, dengan Malaysia, dengan Singapura. Kita udah ada joint defense gitu ya, baik dalam bentuk seminar ataupun dalam bentuk military training udah ada juga. Kemudian ekonomi kita ingin menjadi negara pertama di ASEAN gitu ya, diharapkan gitu ya. Kemudian isu-isu yang mungkin masih menjadi pengawasan adalah mungkin Papua ya. Papua kan masih mau merdeka ya, masih. Nah, itu mungkin nanti presiden baru yang akan
punya pendekatan mungkin yang lebih efektif. Dan juga isu-isu lainnya pengangguran dan juga bonus demografi itu suatu hal yang tidak bisa dipisah ya, karena kita termasuk negara yang anak mudanya banyak ya, beda dengan Jepang ya, kita anak mudanya banyak, artinya kan butuh tempat tinggal, butuh pekerjaan ya, butuh penghasilan, itu satu tantangan tersendiri juga. Jadi secara kesimpulan kita punya masalah internal tetap ada Bu, tapi kita menampilkan diri, citra negara kita, nation branding kita akan lebih membaik gitu di ASEAN dan maupun di dunia. Walaupun dengan konflik Israel-Iran ini. Iya, tetap kita ada rasa ketakutan karena biar gimana ASEAN ini kan kita tidak punya fakta pertahanan, kita hanya fakta budaya ya, fakta sejarah, keterikatan sejarah gitu ya. Kita tidak punya fakta pertahanan. Kita ada semacam ketakutan seperti itu. Bisa saja nanti terjadi balkanisasi ASEAN atau misalkan negara A, negara B di ASEAN berantem gitu ya. Konflik Laut Cina Selatan ya atau Laut Natuna Utara, itu kita ada ketakutan ke sana karena kita tidak punya fakta pertahanan, tapi juga kita harus banyak belajar dari Timur Tengah gitu. Kita melihat gitu, kalau kita mau secara fakta, kita melihat data, kenapa gitu Timur Tengah yang akar dari tiga agama mayoritas ya di kita, tapi juga banyak konflik gitu. Kan nabi-nabi dari sana juga ya Timur Tengah, tapi kenapa kok justru banyak sekali konflik? Itu kita sebagai ASEAN ya, kita jangan hanya menceramahi Timur Tengah, tapi kita belajar apa sih gitu dari Timur Tengah yang kemudian bisa kita antisipasi gitu. Dan kita juga jangan memaksa ide kita masuk ke Timur Tengah untuk mendamaikan mereka. Buktinya kan nggak bisa, sampai 2024 nggak bisa. Dari zamannya katakanlah Presiden Jimmy Carter ya, yang two state solution, sampai sekarang kan nggak damai juga. Dan akhirnya proksi mana-mana termasuk Iran itu. Iya, itu Bu. Wah, sangat menarik sekali ini. Iya, Bu. Saya merasa ini very insightful. Terima kasih sekali telah pembahasan kami hari ini. Terima kasih Bu Jane yang telah bergabung dan memberikan wawasannya. Terima kasih juga kepada para defenders yang mengikuti episode ini. Semoga sesi kali ini bisa membekali kita semua ya untuk memahami lebih lagi nih tentang kompleksitas konflik di Timur Tengah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kita juga ingin mendengar pendapat para defenders mengenai khususnya mengenai topik ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.